Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Mama Yu. Seperti biasa, Dapur Mama Yu mau berbagi resep ide jualan yang ada di bakulan aku. Kali ini Mama Yu lagi ada orderan kue ulang tahun sederhana dengan base cake brownies yang super nyoklat. Pokoknya dijamin enak banget dan yang pasti modalnya ekonomis. Cara bikinnya juga gampang. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Selamat menonton. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan air panas di dalam panci. Kemudian kita tim atau kita lelehkan 80 gram DCC atau coklat batang. Tambahkan 120 ml minyak goreng. Kemudian kedua bahan ini kita tim dan sambil kita aduk-aduk supaya lebih cepat meleleh ya. Nah, kalau sudah meleleh seperti ini, tidak ada yang menggumpal, ini sudah cukup. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan bahan kering, siapkan wadah. Masukkan 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan tepung terigu. Kita masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Lanjut tambahkan 25 gram atau setara dengan 2,5 sendok makan coklat bubuk. Masukkan juga dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Kemudian semua bahan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya bahan kering ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah kembali. Masukkan 4 butir telur, di sini saya pakai telur ukuran sedang. Tambahkan juga 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan gula pasir. 1/4 sendok teh vanili bubuk, bisa juga pakai vanili cair ya. 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP. Kalian juga bisa pakai TBM atau Ovalet, pilih salah satu. Lanjut, semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai tertinggi sampai mengembang kental putih berjejak sekitar 5-7 menit atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, seperti ini sudah mengembang kental putih berjejak, tandanya berjejak apabila di mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Kemudian bisa kita matikan mixernya terlebih dahulu. Selanjutnya bisa kita masukkan bahan kering yang sudah kita siapkan tadi ya. Dan ini kita masukkan semuanya. Sebelum kita mixer kembali, kita aduk-aduk sebentar supaya tepungnya tidak berhamburan saat di mixer. Lanjut kita mixer dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata sekitar 30 detik. Jangan terlalu lama ya, supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, seperti ini sudah cukup tercampur rata, kemudian matikan mixer dan sisihkan mixernya karena sudah tidak kita gunakan kembali. Lanjut kita aduk atau kita ratakan dengan spatula ya, untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata. Mengaduknya dengan cara teknik aduk balik seperti ini ya. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan DCC dan minyak goreng yang sudah kita tim di awal tadi. Dan ini sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Lanjut, di sini kita akan mengaduknya kembali dengan spatula. Mengaduknya seperti tadi ya, dengan cara teknik aduk balik seperti ini. Dan mengaduknya pelan-pelan saja supaya adonannya tidak turun atau kempis. Kira-kira seperti ini sudah cukup tercampur rata ya. Dan selanjutnya akan saya bagi menjadi 2 bagian adonan sama rata. Seperti ini sudah saya bagi menjadi 2 bagian sama rata ya. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan loyang berukuran 20 x 20 cm dan ini tingginya 4 cm ya. Dan bagian dalamnya sudah saya oles dengan margarin tipis-tipis, alasi dengan baking paper dan olesi kembali dengan margarin tipis-tipis. Untuk bagian tepinya tidak perlu dioles dengan apa-apa ya, supaya nanti bolunya atau browniesnya tidak menciut saat dikukus. Selanjutnya langsung aja kita tuang semua adonan ke dalam loyang. Kalau kalian cuma punya 1 loyang juga boleh ya, nanti mengukusnya bergantian.
Tunggu matang baru kita kukus yang satunya lagi. Kemudian kita ratakan seperti ini ya. Dan kita hentak-hentakan untuk meminimalisir udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan lakukan hal yang sama untuk adonan yang satunya lagi. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya di sini saya sudah memanaskan kukusan ya, dan ini airnya juga sudah mendidih. Kemudian langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita tutup kukusannya dan kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutupnya diberi kain bersih supaya tidak ada air yang menetes ke permukaan adonan. Nah, seperti ini sudah sekitar 20 menit saya kukus ya. Kemudian bisa kita buka tutup kukusannya. Nah, hasilnya cantik banget ya, mulus. Kemudian bisa kita keluarkan dari kukusan. Dan selanjutnya di sini saya akan mengukus untuk loyang yang satunya lagi. Lakukan hal yang sama ya, kita kukus selama 20 menit. Dan ini untuk yang sudah matang. Kemudian di sini saya akan menyisir bagian tepi-tepinya untuk memudahkan mengeluarkan dari loyang. Pastikan pisaunya tajam ya. Selanjutnya akan saya pindahkan ke cooling rack. Kita lepaskan loyangnya. Dan selanjutnya bisa kita lepaskan untuk baking papernya. Nah, hasilnya cantik banget ya, kelihatan moist. Dan ini akan kita tunggu sampai benar-benar dingin ya, baru kita lanjut topping. Nah, ini sudah selesai saya kukus semua ya teman-teman. Dan ini sudah dalam keadaan dingin semuanya. Selanjutnya lanjut saya akan dekor ya untuk kuenya. Di sini saya sudah menyiapkan buttercream di dalam plastik segitiga. Saya menggunakan plastik segitiga ini untuk mendekornya ini supaya lebih cepat atau lebih mudah ya untuk kita mengaplikasikannya. Kemudian kita ratakan. Sampai benar-benar merata. Nah, untuk bagian tepi-tepinya ini saya alasi dengan baking paper atau kertas ya, supaya bagian bawahnya nanti tidak belepotan. Kemudian kita tumpuk untuk yang satunya lagi. Nah, untuk bagian tepinya juga saya dekor seperti ini ya, supaya lebih mudah mengaplikasikannya. Ikuti yang saya contohkan di video. Selanjutnya kita ratakan seperti ini. Kalau buat seperti ini butuh ketelatenan ya teman-teman. Dan ini kita buat kue ulang tahun yang sederhana. Kemudian kita aplikasikan lagi buttercreamnya untuk bagian atasnya. Caranya gampang banget ya, seperti ini. Kemudian kita ratakan sampai benar-benar merata.
Selanjutnya untuk topping di sini saya sudah menyiapkan 100 gram DCC atau coklat batang dan saya tambahkan 50 ml minyak goreng. Kemudian ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga semua dan saya ikat kencang ya, seperti ini. Langkah selanjutnya untuk kedua bahan ini akan saya lelehkan dengan cara dicelupkan ke air hangat ya, atau air panas. Tapi jangan terlalu panas. Kita celup-celupkan sebentar. Seperti ini, jangan terlalu lama menyelupkannya. Kita tunggu sampai benar-benar meleleh semua dan kekentalan yang kita inginkan itu pas ya. Sambil dipencet-pencet karena supaya lebih cepat mencair atau meleleh, dan supaya lebih cepat tadi untuk DCC atau coklat batangnya kita sisir ya. Nah, kita pastikan benar-benar meleleh semuanya. Selanjutnya langsung aja di sini saya akan melepaskan semua baking paper di bagian tepi-tepinya ini ya, teman-teman. Dan langkah selanjutnya saya akan menuangkan coklat yang sudah kita lelehkan dengan minyak goreng tadi. Kemudian bisa kita ratakan seperti ini. Nah, kita tunggu sampai meleleh seperti ini ya, atau kita ratakan sampai meleleh. Nah, tadi itu sebenarnya agak terlalu cair ya yang awal itu, jadi ada bekasnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya tunggu sampai agak kental lagi ya untuk coklat batang yang dilelehkan. Karena untuk membuat coklat leleh ini gampang-gampang susah ya teman-teman kalau yang belum jago-jago banget. Tapi nggak apa-apa, kita sambil belajar ya. Selanjutnya akan saya topping lagi dengan buttercream. Saya pakai spuit. Di sini saya pakai spuit yang biasa untuk mencetak sagu keju ya teman-teman. Nah, saya memutar seperti ini. Nah, gampang banget. Lakukan sampai selesai. Dan langkah selanjutnya untuk bagian bawahnya supaya lebih terlihat rapi lagi, akan saya topping juga dengan buttercream ya. Dekor juga bagian bawahnya. Dan ini tuh spuit yang untuk membuat tulisan ya, atau titik kecil-kecil seperti ini, bulat-bulat kecil. Nah, seperti ini sudah cukup. Selanjutnya di sini saya akan agak melelehkan buttercream ya. Ini sedikit aja untuk buttercreamnya, karena customer aku pengennya itu kuenya itu ada gambar kalendernya ya teman-teman. Jadi ini untuk membuat tulisan, potong sedikit. Kalau dirasa buttercreamnya udah cukup tingkat kelelehannya, tinggal kita aplikasikan untuk menulis ya. Nah, ikuti yang saya contohkan di video ya. Jadi ini tuh harus benar-benar fokus menulisnya supaya nggak salah ya. Nah, untuk yang pertama di tengah-tengah ya, kita tulis untuk harinya supaya lebih pas di tengahnya.
ini sudah selesai sampai 31. Dan ini untuk angka 12-nya saya bulatkan karena ini orderan kemarin tanggal 12 Juli ya. Nah, kita tulis juga tulisan happy birthday-nya. Simple aja ya, seperti ini. Untuk bagian tepi-tepinya akan saya beri hiasan juga pakai cherry supaya lebih manis. Dan selanjutnya saya topping juga dengan bola-bola coklat seperti ini. Kalau nggak mau bola-bola coklatnya juga udah bagus ya, seperti itu ya teman-teman, udah lumayan cantik. Nah, selanjutnya supaya tidak terlalu pucat, bisa kita hias dengan selai strawberry seperti ini. Tapi kalau nggak mau terlihat ramai juga boleh di skip ya. Pokoknya disesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Yang terakhir supaya lebih cantik lagi, saya taburkan sprinkle gold seperti ini. Insya Allah hasilnya cantik banget dan customer aku juga suka banget ya untuk hasilnya. Alhamdulillah udah jadi dan ini sudah siap untuk kita antar ke pelanggan ya. Bisa kita taruh dulu di kulkas supaya lebih kokoh ya teman-teman, karena di sini tuh cuacanya panas banget ya teman-teman. Karena wilayah emang panas di sini. Tapi kalau udah lumayan kokoh bisa juga langsung kita antar ke pelanggan. Nah, saya masukkan ke dalam box jendela seperti ini ya teman-teman. Untuk link pembelian, box, dan lain-lain akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Tempelkan juga stiker jualan supaya lebih menarik. Pokoknya ini cantik banget ya teman-teman. Cocok banget untuk ide jualan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.